Welcome to Sweat Space. Ada. Oh iya betul. Balik lagi nih sama Iya. gue Rian. Gua Aldo. Betul. Ini pertama kali ya. Ini jujur demi apapun gue pertama kali interview seorang bintang. Emang sebelumnya Bukan bintang. Bukan. Balon. Iya. Iya. Bintang Coba balon. Bang, lu tuh pertama kali yang gue interview yang suka masuk TV. Iya. Iya, Orang gua- terkenal ya. Orang terkenal gitu. Jadi kayak gue rada Gimana perasaan gue? Gua dong harusnya yang ditanya. Ini kebetulan tangan basah nih. Ini tangan basah nih. Tapi kalau boleh nanya, misalnya lu udah pernah diinterview sama orang yang lu ya kan gue bukan artis ya berdua. Iya. Pernah nggak lu ditanya? Maksudnya interview bareng gitu? Pernah. Waktu gua ke Bali tahun 2021, waktu itu kan 9 bulan gue di Bali tuh, ya kan. Terus gue mikir daripada gue nganggur nggak ngapa-ngapain, maksudnya kayak nggak ada kegiatan gitu. Gue bikin story, ayo ada nggak konten kreator Bali yang mau collab sama gue gitu. Dan rata-rata mereka ngubungin, terus gue lihat video-video yang udah mereka bikin, oh ya udah gue bikin podcast juga sama mereka gitu. Iya. Lu baik banget ya Bang. Baik banget gue emang. Parah. Kacau ya? Kacau. Enggak, serius. Seriusan? Seriusan ada sekitar 3 kalau nggak salah. Banyak, gue kira cuma 1 loh. Iya, ada tiga konten kreator Bali yang lagi bikin podcast gitu. Feel Walaupun free tapi? Apa? Feel free tapi? Iya. Lu gak minta biaya apa? Enggak. Karena emang gue pengen kayak berbaur sama warga lokal Bali gitu, sama gue kan suka berteman ya, suka bersosialisasi gitu ke circle-circle yang kayaknya bukan teman-teman gue nih gitu. Circle Jadi baru teman-teman baru gitu. Gila. Tahun 2021. Wow, Gue masih deg-degan. dia masih gua apalagi gitu. Selalu aja. Iya, siap. Oke, selalu aja. Bang, kalau jadi kan gue juga punya podcast kan di channel pribadi, terus gue sekarang lagi ngisi di Sweat Space gitu kan. Gue tuh biasa banget pertanyaan basa-basi sih, Bang. Oke. Umur berapa, Bang? Sekarang 31, tahun ini 32. Kalau boleh, Pelarian. masih lajang. Masih mencari lanjut. berarti. Masih mencari. Kayaknya di umur sekarang ya, itu udah jadi sesuatu yang bukan sensitif sih, cuma kayak termasuk primer lah. Pasangan tuh. Yeah. Apalagi teman-teman deket gua itu udah banyak yang udah nikah, udah punya ada yang berdua. gini-gini. Iya, Iya. udah punya anak gitu. Jadi kayaknya cukup apa ya? Hal yang primer tuh mencari pasangan. Iya. Gitu. Belum kalau Ini kumpul keluarga ya, ditanya-tanya Iya, tuh. Lebaran sih itu. kalau bentar lagi keluarga sih gua enggak ya. Cuma enggak. kayaknya dari dalam hati itu udah ayo punya pasangan, punya istri gitu. Tapi lu nggak maksudnya lu bukan orang yang gue tuh nggak mau nikah atau gue entah aja Enggak. deh nikahnya gitu. Enggak. Enggak. Gua masih kayak ya apa ya? Ini agak sensitif ya kalau ngomongin masalah kayak gini. Ya, Cuma sensitif lagi. enggak. Sorry banget, Bang. Cuma maksud gua masih sama kayak orang-orang yang lama lah gitulah. Yeah. Pemikirannya masih pemikiran yang apa ya? Yang tradisional mungkin. Gua ngerasa pernikahan adalah salah satu ritual hidup gitu. Jadi gua harus nikah, meninggalkan legacy buat anak gua nanti. Oke. Oh iya benar. Cuma ini ada pertanyaan yang tadi sebelum mulai podcast ya ada yang nanya. Titipan. Titipan. Oke. Cara lu misalnya ada yang kayak lu kapan nikah? Lu kok udah umur segini gak nikah? Lu kan emang masih ada yang kurang ya gitu-gitu. Iya. Cara menghadapinya gimana? Kalau gue sih bodo amat ya. Jadi kayaknya nggak perlu dihadapin deh kayak gitu-gitu. Soalnya kita tuh bergerak dengan Hati. Ya, kaki kita sendiri gitu. Maksudnya lu siapa nyuruh gua melangkah kemana gitu. Jadi kalau misalnya kok lu belum nikah, ya nggak apa-apa, emang belum dapet jodohnya aja. Daripada buru-buru terus jadi yang kayak daripada buru-buru. Malah nggak bener ujungnya ya? Iya, bener, kan itu bisa betul. jadi kan. Betul. Kan sakral kan kalau nikah itu. Iya, gue juga Sakral. pengennya sekali seumur hidup. Amin. Amin. Iya. Tapi nih, kalau masalah misal jodoh, lu mau nyari yang lebih tua, yang seumuran atau yang lebih muda? Gua nggak ada kriteria spesifik sih kalau sekarang sih. Yang penting nyaman di hati aja gitu. Nyaman di hati. Iya, maksudnya lu bisa tahu lu sayang sama orang tuh kan dari hati gitu ya. Kalau misalnya gua klik sama orang ini, ya udah gua nikah. Gas. Udah Gas yakin pol. sama orang ini. Oh gitu. Santai aja gua mah gitu, nggak harus lebih tua, lebih muda, atau harus orang kaya atau artis atau orang biasa gitu. Nggak ada kriteria.
Pokoknya yang penting nyaman di hati. Ya, tapi pasti ada kan Bang yang kayak ya kan Bang Indra juga terkenal apa pasti ada yang kayak cewek-cewek apa gitu. Betul. Ya kan? Ya ada mah ada. Kayaknya bukan gue doang dah. Lu juga pasti ada deh. Iya kan? Pasti ada gitu. Jadi bukan karena gue artis atau apa, tapi pasti ada. Cuma kan kayaknya gue nggak nyaman sama orang ini atau apa gitu, nggak masuk atau apa. Gitu. Tapi nggak tahu sih Bang, lu terserah nih. Ini kan gue kan kalau ngundang orang kadang dia belum terlalu terkenal ya. Jadi gue kalau nanya semena-mena gitu. Bebas gitu iya, Bang. bebas. Ini takut gitu. sih. Iya. Ini gue keringet dingin. Nggak, santai aja. Kalau lu mau pegang tangan gue nggak Bang? Kenapa? Buset dingin banget gitu. Jadi gini. Santai. Lu pernah nggak diputusin sama cewek Bang? Pernah sih. Dan kenapa? Alasan kenapanya sih kayaknya nggak usah ya. Nggak usah ya. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya pernah. Karena ya namanya hidup lah ya. Kita nggak harus kayak selalu bersatu gitu. Selalu bersatu. Kadang dia juga ngerasa nggak nyaman atau ngerasa timbal baliknya tuh nggak sesuai. Gitulah. Tapi sebelum terkenal tuh Bang. Baru. Salah sih gue. Tapi jujur. Setiap orang yang kita interview ya, dia habis putus. Iya. Oh gitu. Selalu. Selalu. Kalau nggak ulang tahun dia habis putus. Iya. Oh gitu. Iya. Ya gitulah. Tapi baru banget putus Bang. Enggak lah. Walaupun udah cukup lama tapi membekas di hati. Iya, masih kayak baru berasa kemarin gitu. Berarti lu sayang banget sih. Gitu. Kacau. Parah. Cuman nih, lu kan orangnya terkenal komedian ya. Ya kan, komedian. Lu gimana ya? Lu misalnya lagi PDKT sama cewek nih. Oke. Itu cewek pernah ngomong kayak, lu lagi serius apa lagi bercanda sih? Gitu. Iya, sering banget sih, maksudnya kayak mereka tahu gua dari konten-konten gitu. Mereka tahu gua ketika gua ngelawak as a comedian gitu, tapi mereka kan belum kenal gua secara personal. Dan biasanya emang suka ditanya kayak, kok nggak lucu sih orangnya gitu aslinya. Itu banyak banyak karena mungkin mereka mengharapkan itu ya, kayak ngarepin gua menghibur dia selalu padahal kan gua manusia biasa juga gitu. Gua komedian kan cuma di atas panggung doang atau di konten atau apa gitulah ya. Dan biasanya orang-orang yang kayak gitu sih gua bukan red flag sih, tapi kayak enggak deh jadi malas gitu. Ya, jadi malas jatuhnya mau nonton show gratis. Betul. Kalau gua nggak mikir gitu ya, cuma gua ngerasa kayak lu harus kenal dulu gue sebagai manusia gitu. Kalau lu mau kenal sama bukan kenal gue yang ada di TV. Betul. Gitu. Kalau misalnya lu udah kenal gue, itu akan ngalir dengan sendirinya gitu. Jadi nge-flow bareng gitu kan. Nge-flow bareng. Masa jalan sama gue nggak lucu sih gitu. Maksudnya gitu loh. Tapi yang penting lu kenal gue dulu gitu. Kita ngobrol santai gitulah. Gila. Gitu. Kita mulai bego deh. Nggak usah tegang. Santai. Kayak nongkrong biasa aja. Nongkrong biasa gimana ya? Ini bukan kopi sih ya, bukan yang kopi itu dia Bang. Kalau bukan kopi mah. Iya. Jangan dong gitu. Gini, kan kita hidup nih, gua dari pas pertama kali lihat Bang Indra masuk, dari lu lihat stand up comedy, show lu gitu. Lu tuh tipe orang yang gua lihat ya. Oke. Ini sebelum kenal berarti ya? Sebelum kenal. Oke. Soalnya gua lihatnya lu tuh kayak outfit lo tuh berani gitu. Oke. Lu gimana menanggapinya Bang? Maksudnya kenapa lu bisa seberani itu? Kenapa lu bisa sepede itu? Maksudnya kan ada orang yang lu datang ke tempat apa? Gue pakai ini ya, pede kok. Orang-orang bodo amat kayak gitu. Iya. Lu gimana Bang? Itu ada dua jawaban sih. Yang pertama, gue suka sebenarnya dari dulu sih ya, gue suka mix and match fashion gitu. Jadi gue sebenarnya ya bukan narsis juga ya, maksudnya selain lucu gue juga cukup modis gitu lah. Maksudnya gue tahu apa yang pas buat gue nih. Dan gue suka mix and match baju, atasan, segala macem, sepatu. Itu yang pertama, gue suka kayak gitu. Yang kedua adalah identitas. Sebagai identitas, sebagai persona gitu. Karena kan stand up comedian atau komedian banyak lah ya di Indonesia.
Dan kayaknya gimana caranya gue membedakan diri gue dengan yang lain adalah salah satunya dengan fashion gitu. Makanya gue kemana-mana tampil atau di show gue berani tampil beda atau apa, karena itu juga bagian dari persona gue yang pengen gue bangun untuk mencirikan Primawan emang stylish nih atau apa nih gitu-gitu. Itu alasannya. Tapi lu nggak pernah malu bang? Maksudnya kayak lu pernah gak sih ngerasa kayak gue atau kan ada yang gitu. bilangin ya? Iya. Kok lu norak banget misalnya gitu? Kalau norak sih enggak sih. Cuma mereka bilang kok lu berani pakai baju kayak gitu. Fashion bro. Iya, maksudnya kalau misalnya ditempatin baju kayak gini di orang lain, kayaknya kurang cocok. Iya, kurang cocok atau aneh atau apa gitu. Tapi gue kayaknya berani gitu. Dan anak-anak, maksudnya teman-teman gue yang lain udah kayak oh iya emang Primawan kayak gini gitu. Awalnya mungkin emang ngerasa mereka anjir berani banget ya pakai baju kayak gini gitu. Tapi lama-lama udah emang Primawan emang kayak gini, stylish gitulah. Apakah nunggu terkenal dulu baru berani? Dari dulu. Lu dari dulu bang? Dari dulu. Teman-teman gue yang dekat lah ya, maksudnya yang udah kenal gue sebelum gue jadi stand up comedian, mereka selalu kayak gitu. Ketika gue, mereka tuh yang bilang kayaknya apaan sih lu aneh banget dan lu gitu. Cuma dari situ kayaknya udah mulai mental gue terasah lah. Kalau misalnya teman-teman terdekat gue ngomong kayak gitu dan gue masih berani, kenapa sama halayak ramai gue nggak berani gitu. Iya juga. Iya. Kebuka gitu di panggung. Oh iya juga. Gitu. Cuman lu pernah nggak bang? Lu pernah mikir kayak lu kan hitungannya sekarang influencer ya? Orang nganggap gitu ya nggak apa-apa. Iya. Jadi banyak orang yang bakal ngikutin lu, gaya lu, cara bicara lu, dengan cara pemikiran lu nih, ya kan? Lu pernah ngerasa anjir nih gara-gara gue dia begini nih? Untuk komedi ya, apalagi kayaknya semenjak dari 2020 gitu 21 lah ya, waktu apalagi pas gua masuk Indes gitu ya, itu kan medianya mulai kebuka lebar nih ya kan, karena Indes orang-orang tuh ngerasa ngomong asal-asalan tuh keren atau lucu atau apa gitu. Padahal kan ada beberapa hal aspek gue udah tahu gimana cara berkomedi dulu gitu dari stand up. Makanya kenapa gue ngomongnya asal-asalan atau apa gitu, karena gue udah tahu basicnya nih. Iya, basicnya dulu nih. Kayak misalnya lu jalan ke Senayan gitu misalnya, ini jalan yang ditunjukin Google Maps ke sini, tapi kalau lu udah tahu jalannya ini, lu mau kemana-mana udah bebas gitu. Nah sementara orang-orang tuh basicnya nggak ada tapi udah ngomong asal-asalan gitu. Itu yang gue ngerasa nggak kayak gini loh gitu. Nggak kayak gini. Rootsnya tuh bukan kayak gini kan. Betul. Salah nangkap orang. Salah nangkap. Dia keburu-buru buat gue ngefans banget sama Primawan nih. Betul. Jadi kayak gue ikutin deh gimana caranya dia gitu. Itu ada yang beberapa yang kayak gitu. Ada. Nah kalau itu kan komedi, kalau untuk fashion sih justru gue lebih seneng kayak gitu. Maksudnya ada yang ngikutin gitu lah ya. Oh berani juga dia ternyata punya mental itu gitu. Itu gue seneng sih. Berarti lu ngerasa proud lah ya, misalnya ada orang-orang yang ngikutin gaya lu, misalnya kayak sekarang nih ada kaos kaki dimasukin ke fashion bro itu. Iya. Oh, lu berani enggak kayak gitu? Enggak, kalau gue tuh enggak pede pakai jogger pants, gue enggak pede. Tadi kan jogger pants aja. Oh iya itu. Tapi dimasukin. Iya, tapi dimasukin. Kenapa? Apa tuh? Oh iya. Oke, siap. Ya gitu sih. Oh gitu deh. Pokoknya belakangnya kecil, mengecil gitu gue enggak pede. Pasti gombrong-gombrong. Tapi Bang, gue boleh nanya enggak? Boleh. Kan dari tadi lu nanya. Biasa enggak boleh. Lu enggak usah bikin panik lah. Bang, gue nanya lagi ya. Oke. Kita emang kerja di sini nanya-nanya. Betul. Makanya ini. Berat lu berapa, Bang? 51 gitu atau 50-an lah. Dari dulu berarti emang kurus? Iya dari dulu, kayaknya gue susah. Gue gemuk tuh kalau nge-gym. Jadi emang kayaknya metabolisme tubuh gue tuh cepet gitu. Jadi kalau misalnya gedein lemak, maksudnya memperbanyak lemak itu kayaknya nggak masuk. Jadi salah satu caranya itu ngegedein otot. Iya, gitu. masa otot ya. Iya, gedein masa otot. Waktu itu 2019 gue pernah nge-gym dan itu kayak naik kayaknya hampir 60 gitu. Dan itu prestasi ya buat gue ya. Abis itu malas ya udah balik lagi. Segini aja gue dari dulu sebenarnya. Iya. 50 gitu. Gue juga tipe orang yang susah gemuk. Gue juga. Iya, enggak, lu pernah gemuk dong. Oh iya. Lu pernah gitu kan. Terus gue nge-gym, enggak nge-gym sih, gue workout di rumah kan ya. Iya. Naik sih gitu. Naik. Emang cari gitu. Lu buat lo yang kurus-kurus nge-gym. Jangan insecure ya. Gue kurus nih gue. Iya gitu. Pengen sih gue mulai lagi, tapi emang mulai awalnya tuh yang
Berat ya? Iya. Berat banget. Iya. Kacau. Tapi kalau udah kayak seminggu, udah pasti bakal rutin gitu. Udah kebiasaan juga kan. Ini hari-hari ada gym gitu. Tapi lu tipe orang yang makannya sembarangan gak bang? Maksudnya kayak jam makan sembarangan gimana ceritain nih? Waktunya kayak jam 10 baru makan atau jam 1 pagi. Iya. Makanya gue ada asam lambung gitu. Penyakit anak muda kayaknya dah gitu ya. Jarang makannya sembarangan, terus ngopi, ngerokok, mabok gitu-gitu. Pasti ya udahlah. Asam lambung pasti. Sembarangan gue makan. Cuman lu bandel gak sih bang? Bandel apa nih? Atau balik bang, lu termasuk cowok bad boy gak? Boleh. Iya. Gak tahu gua gak tahu kayaknya. Tergantung sih ya. Kayaknya itu penilaian orang deh. Gitu, penilaian orang. Oh, lu bad boy lu atau lu soft boy? Lu nilai gimana? Atau apa gitu. Gua gak nilai lu bad boy bang. Cuma lu rebel aja. Gue nakal remaja aja rebel gitu. Gitu. Ya mungkin kayak gitulah ya. Cuma emang dari dulu gue tuh apa ya? Suka kebebasan gitu. Gue gak suka diatur. Ya salah satu contohnya itu cara berpakaian gitu. Gue gak suka yang terlalu umum. Gue baru sadar hal itu. Gue pengen beda dari orang lain. Maksudnya gue pengen punya roots gue sendiri. Itu ketika kelas 4 SD. 4 SD? Iya 4 SD. Waktu itu teman sekelas gue tuh suka MU. Rata-rata cowok-cowoknya gitu. Terus waktu itu kan kayaknya umur kelas 3, kelas 4 SD. Itu masa-masa dimana kita tuh lagi nyari tim favorit lah ya, tim sepak bola favorit gitu. Terus teman-teman gue pada MU, gue pengen beda sendiri nih. Siapa yang musuhnya MU? Liverpool. Udah tuh dari situ tuh. Kayaknya emang gue pengen beda deh dari dulu, dari kelas 4 SD sampai sekarang gitu. Makanya gue suka kebebasan, gue suka ngelakuin apapun yang gue suka gitu lah ya, selama itu nggak merugikan orang lain. Salah satunya itu stand up, berpakaian, gitu-gitulah. Lu berarti lu ikut, ini agak ke komedi dikit sih. Lu ikut ke stand up komedi. Kalau gue baca dari Wikipedia tahun 2013 betul. Enggak, sebelum suci. Apa namanya? Kumpulan Jakbar. Iya, komunitas Jakarta Barat kan. Jakarta Barat. Gila. Riset gitu. Bro. Kan harus riset. Ini bareng. Kayak gitu. Itu. Makanya ya mungkin lu ngelihatnya gue rebel atau apa gitu, karena emang gue suka kebebasan lah. Tuh. Tapi gimana ya bang? Gue ngomongnya gue takut salah. Nggak apa-apa. Enggak serius, nggak apa-apa. Kalau misalnya gue nggak mau jawab, pasti gue kasih tahu gitu. Oke. Santai aja. Oke, siap. Gini bang, gue kan umur gue berapa ya? 26 lah, sekitar 26. Gimana ya cara ngomongnya? Gue bingung banget, gue takut banget. Gimana coba? Rangkai. Diparah-parahin. Apa yang punya channel? Rangkai kata-katanya, coba. Banyak orang yang rebel, yang dia punya idealisme sendiri. Oke. Tapi dia tuh merugikan orang lain bang. Seperti? Ke situ arahnya. Oh, gue nggak tahu nih ada perbincangan internal apa nih. Pokoknya ada dia punya idealisme sendiri dan dia merugikan orang lain. Tapi dia ngerasa dia itu bener gitu loh. Menurut lu itu gimana bang? Itu positif negatif sih menurut gue. Iya. Kalau misalnya ngomongin masalah benar salah sih, kayaknya nggak ada yang benar nggak ada yang salah sih ya. Maksudnya tergantung lu berpijak di sebelah yang mana gitu, di kaki yang mana. Tapi kalau udah, ini yang gue percaya ya. Yang gue percaya adalah kita nggak mungkin nggak merugikan orang lain. Kita nggak mungkin. Ada yang bilang kayak gini kan, biasanya nggak tahu ya, di status WhatsApp atau di story Instagram gitu, lu mungkin pernah ngeliat yang penting berbuat baik aja dulu. Mungkin lu pernah ngeliat kayak gitu. Cuma menurut gue itu terlalu naif deh. Karena menurut gue semua orang tuh baik, tapi semua orang itu juga jahat. Lu nggak mungkin nggak pernah berbuat jahat, nggak mungkin dong. Lu pasti, tapi juga lu pasti pernah berbuat baik gitu. Nah kadang-kadang kebaikan yang pengen kita kejar itu bersinggungan sama tujuan orang lain juga. Jadi tabrakan. Nah tabrakannya ini siapa yang paling dirugikan, itu yang ngerasa dia, oh kok lu jahat banget sih sama gua gitu. Kadang-kadang seperti itu. Masuk akal. Jawaban yang paling gue terima sejauh ini. Oh gitu? Iya. Oke. Ini jawaban gue terima banget. Iya kayak gitulah. Thank you banget bang. Nih buat anak muda. Jangan. Gila, ini dengerin banget sih. Cuman lu bisa dapat pikiran kayak gitu dari mana sih? Maksudnya kayak lu brainstormingnya lu gimana, atau apa dari tongkrongan, atau lu sering ngobrol sama orang tua kah, atau lu lebih ngobrol sama misalnya residivis gitu? Kayaknya dari pengalaman hidup deh. Hal-hal kayak gini tuh mungkin kita pernah denger dulu
Maksudnya hal-hal kayak santai aja jadi orang atau bodo amat lah jadi orang. Kita pasti pernah denger itu, kayak kan sempat ngetren The Art of Not Giving a Fuck tuh buku itu kan. Ya mungkin lu pernah ngeliat di story orang gitu. Cuma kadang-kadang yang gue rasa lu cuma tahu kata-katanya doang tapi nggak memaknai gitu. Iya, nggak mendalami. Nggak mendalami. Gimana cara memaknainya? Adalah perjalanan hidup. Gitu. Diaplikasikan di. Iya. Ada di perjalanan hidup yang menurut lu aduh udah fucked up banget, lu udah pernah ada di rock bottom sampai akhirnya lu ngerasa udahlah bodo amat lah, gue juga udah pernah ada di posisi dimana dalam tanda kutip gue hampir mati nih gitu. Kayaknya sih hal-hal seperti itu yang bikin gue punya pemikiran kayak gini deh. Ya udahlah gitu. Berarti lu pernah hampir mati, Bang? Secara literally sih enggak, cuma kita pasti pernah ada di titik terendah lah kan. Gitu. Dan itu yang bikin gue ya sesantai sekarang gitu. Yang tadi gue bilang gue 9 bulan di Bali itu salah satu bentuk dalam tanda kutip nyari gue mau ngapain sih di dunia ini gitu. Makanya gue nyari definisi hidup kembali lah ya kayak gitu. Sekalian healing nggak? Sekalian healing. Banyak yang gitulah sih emang. Ya Bali kan banyak yang topless. Iya. Sorry. Nggak apa-apa. Mencoba ketawa ya. Coba masih agak tegang juga. Oke. Sebelum kita tanya-tanya ke orang-orang, ada pertanyaan titipan. Ya betul, dari Instagram. Cuma lu ini nggak, Bang? Lu misalnya lu kuliah nggak sih? Nggak kuliah. SMK lulus, gue kerja langsung. Kerja apa, Bang? Kerja restoran. Gue dulu asisten koki gitu. Jadi berarti lu bisa masak, Bang? Sebenarnya nggak bisa masak juga sih. Bisa kayak gimana nih? Definisi bisa atau jago kan? Kalau bisa. Tapi kalau jago yang kayak enak banget gitu kayaknya enggak. Tapi ada orang yang maksudnya kalau lu abis masak nih, cobain dong. Anjir nih enak banget nih. Selalu begitu atau enggak? Enggak sih, gue malas. Gue malas gitu. Gue kalau bikin makanan buat gue sendiri aja gitu, nggak yang kayak bagi-bagiin gitu ya. Gitulah. Ini ada nih pertanyaan titipan. Oke. Ketakutan terbesar Firmawan. Ketakutan. Ini kalau misalnya ngomongin ketakutan yang santai aja sih, kayaknya gue takut ketinggian deh. Fobia. Fobia gitu. Iya, kalau yang bisa naik histeria berarti, Bang. Apa? Gua enggak pernah gua. Naik histeria. Iya, yang di Dufan. Muse kan? Wah. Iya benar, Katro juga. Histeria. Gue takut ketinggian, ya fobia ketinggian sama tempat sempit. Itu gue takut tuh tempat sempit yang kayak gue waktu itu nonton film apa ya? Pokoknya ada film di mana si pemeran utamanya ini ada di kuburan gitu tapi dia masih hidup gitu. Oh, gue tahu, Bang. Tahu kan yang di telepon itu kan? Itu dia tuh. Terus gue ngerasa dada gue sesak. Padahal lu nonton doang ya? Padahal gue nonton doang. Nonton film Jackie Chan dulu yang kan dia sering di atas gedung gitu bilang. Kaki gue langsung gemeteran gitu, ketakutan. Tapi lu pernah, Bang, lu misalnya lagi nongkrong di mana terus masuk toilet, terus toilet sempit banget. Terus takut enggak kayak gitu? Enggak, karena gue tahu jalan keluarnya gitu. Iya sih. Iya, kayak gitu-gitulah. Kalau masuk kayak cave kan biasanya tuh ada tuh yang misalnya masuk ke goa terus harus ke tempat-tempat kecil gitu sempit. Nah, itu gue takut tuh. Iya sih, soalnya walaupun itu kayak lu bisa masuk nggak bisa keluar nih. Enggak, kalau gue sih muat, Bi. Kalau gue sih muat. Iya, kalau lu enggak muat, Bi. Apalagi dong? Oh iya, nih lagi. Buat Bang Indra, arti fans buat seorang Firmawan apa? Nah, gue tuh sebenarnya nggak suka ada punya fans, nggak suka gue. Karena coba tadi lihat deh, yang di kolom reaction. Ya, nanya-nanya itu. Coba siapa yang mau nanya-nanya ke Firmawan? Rata-rata orang yang nanya kan orang-orang tolol semua ya. Iya sih, ini tadi habis gue sortir. Iya kan? Mau dibacain iya kan? Ada yang gitu. Ada gitu. Karena kadang-kadang kalau lu ngefans sama orang tuh lu harus jadi seperti dia gitu. Iya. Sebenarnya nggak usah, makanya gue nggak suka sama fans gue karena mereka ngeliat gue di konten gue tuh aneh, tolol, dan mereka mencoba mengaplikasikan itu mirroring ke gue juga gitu. Jadi kayak lu nggak perlu. Iya, nggak perlu, biasa aja lah. Makanya gue lebih suka istilahnya tuh penikmat karya.
gitu. Jadi ya udah nikmatin apa yang gue sajikan aja, udah as entertain lah. Tapi kalau misalnya di luar itu udah lu nganggap gue sebagai manusia biasa aja. Gue juga cuma kerja doang. Nah itu harusnya punya mindset kayak gitu tuh. Makanya gue nggak suka punya fans. Gue lebih suka penikmat karya gitu. Itu kata-kata yang tepat sih menurut gue. So kalau fans kan kadang terlalu fanatik gitu kan. Dan rata-rata ya, nggak semuanya. Artis disebelin itu bukan karena artisnya, rata-rata karena fansnya. Karena fansnya lebay atau apa segala macem. Iya, padahal artisnya mah biasa aja. Gitu. Kayak misalnya rata-rata di konten gue, misalnya gue stand up atau di konten yang gue ngobrol sama Regen asal-asalan gitu. Misalnya ada satu komen orang siapa gitu, Primawan mana ada lucunya nih gitu. Misalnya ada komen kayak gitu. Dan biasanya fans gue tuh yang nyerang. Kayak misalnya lu gak ngerti lu komedi Primawan kayak gini-gini. Nah itu gitu. Enggak sih. Iya, maksud gue gak perlu dibela gitu. Biasa aja. Kalau ada yang ngerasa gue nggak lucu, ya biar nggak apa-apa. Gitu. Namanya juga karya kan nggak harus masuk ke semua orang gitu. Dan rata-rata kayak gitu orang ngerasa loh kok lu ngebelain Primawan gitu. Nah itu bikin sebelnya rata-rata kayak gitu tuh. Siapa coba sebutin artis yang fansnya nyebelin? Banyak pasti. Pasti sebut. Masa iya gue sebut? Udah gue bukan artis nyebut lagi. Serem juga. Makanya gue lebih suka baca-bacain komennya kadang-kadang kan misalnya ada artis siapa gitu lagi viral, lihat komennya buset serem. Iya kan? Iya kan nyebelin kan? Reply-nya serem banget. Bisa sampai ke DM gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Berarti lu enggak akan pernah bikin ini, Bang. Meet up. Meet and greet gitu. Meet and greet. Enggak ngapain. Gue pernah ada di misalnya gue diundang di kota mana gitu ya. Salah satu agendanya adalah meet and greet. Gue bilang sama panitia, ngapain sih meet and greet gitu. Biasa aja udah. Iya. Tapi udah mereka udah pada datang, Bang. Ya udahlah gitu. Bang, tapi lu tipe orang yang apa namanya? Misalnya lu terlalu di itu lulukan gitu ya maksudnya ya. Dituankan gitu. Lu gimana, Bang? Enggak. Iya, enggak bisa. Gue tuh masih sama kayak Primawan yang dulu, sumpah dah. Maksudnya kayak gue kemana-mana naik angkot dulu ya. Cuma kalau sekarang kan lebih kayak ojek online gitu lah ya. Keluar kota sendirian gitu, gue masih suka melakukan hal-hal random kayak gitu. Dan kalau misalnya ketemu di jalan kayak Bang Primawan gitu, terus minta foto, gue ngerasa aduh kenapa gue masih dispesialkan gitu. Tapi untuk beberapa hal ya suka juga sih, kayak misalnya dapat privilege apa itu ya mungkin plusnya, tapi pasti ada minusnya juga lah di plus minusnya. Ngomong-ngomong privilege, lu pernah menggunakan privilege itu ya? Betul. Tapi untuk hal yang negatif. Misalnya lu harus ngantri pesawat nih, cuman gue privilege, gue kan terkenal nih. Enggak. Biasanya bukan gue yang minta, mereka yang menawarkan gitu. Gue nggak minta gue Primawan nih gitu. Gue lah anjir. Dia lihat nih gitu ya. Dia lihat nih. Centang biru bos. Centang biru nih followers gue segini. Enggak pernah gue. Cuma karena kadang-kadang misalnya owner apa atau siapa orang gitu ya petinggi-petinggi yang ada Indra nih, gue kenal sama dia, gue tahu dia gitu. Langsung aja atau apa gitu. Mereka yang nawarin diri dan gue ya udah karena dia bayar gitu. Tapi gue nggak pernah minta. Namanya rezeki sih. Ya privilege kan itu. Iya. Lu tanya lagi dong. Iya HP lu dong. Nah tapi kalau privilege digunakan untuk mendekati kaum hawa gitu pernah, Bang? Gue tuh kalau mendekati kayaknya di umur sekarang malas dah. Iya sih. Capek kayak balik lagi ke masa-masa dulu gitu ngedeketin cewek gitu. Kalau sekarang mah kayaknya mengalir dengan sendirinya dah rata-rata ya. Kayak ngobrol atau kenal, ketemu terus ngobrol kayak gitu, nggak yang kayak berusaha buat dapet apa gitu. Nomor atau apa ngajak jalan dia, enggak. Capek. Berarti nih kalau dilihat-lihat lu misalnya ini di otak gua aja ya, lu nikah berarti lu bakal punya pasangan itu teman lama atau dari stranger? Kayaknya stranger sih. Kayaknya ya. Tapi lu nggak takut, Bang? Maksudnya itu cewek bakal ngeliat lu Indra Primawan di TV gitu bukan? Sempet ada hal-hal kayak gitu sih. Maksudnya dia udah tahu gua ketika gua udah di posisi kayak gini. Tapi itu kayaknya sesuatu yang nggak bisa dihindarkan deh. Iya sih. Iya kan? Gua nggak bisa kayak lu harus kenal gua pas gua susah. Kayaknya nggak bisa juga kayak gitu. Nggak bisa memutar waktu. Tapi kalau misalnya gua udah nge-vibing, maksudnya gua nyaman sama dia,
ya nggak apa-apa, why not gitu. Cuma sampai saat ini sih belum ada sih. Belum ada. Iya belum ada. Tapi Belum ada orang yang bisa menggetarkan hati gue lagi gitu. Itu dia kata-kata yang tepat. Mantap ya. Tapi pernah nggak bang? Apa kayak misalnya dulu lu pernah kayak deketin cewek, tapi sekarang pas udah lu jadi sekarang, dia langsung kayak balik lagi gitu. Kan biasa kan gitu tuh. Ada sih, ada. Tapi kalau sekarang sih biasanya gue udah ilfeel gitu, udah malas. Iyalah, udah pasti lah. Udah kayak kemana ya lu kemarin? Bukan lebih ke lu balik lagi ketika udah kayak gini. Cuma emang udah nggak ada rasa aja. Kalau misalnya gue ada rasa, tetap ada rasa gitu dia balik, ya gue bakal seneng banget pasti. Dia balik lagi. Iya. Kaget gue. Ya om. Terakhir di mana sih? Udah sih bang. Yang jawabnya. Bang, tapi kok nongkrong lu seneng di mana sih bang? Gue tuh sekarang tuh lagi seneng koktail sih. Sekarang, iya maksudnya kayak chill, terus minum santai gitu, ngobrol gitu daripada hingar-bingar. Gue lebih suka yang santai. Kalau yang hingar-bingar. Berarti live musik ya, live musik. Kalau live music sih agak loud juga sih, agak berisik juga. Ada beberapa live music yang gue gak nyaman, tapi ada beberapa yang suka juga. Sebenarnya tergantung mood sih. Cuma kalau misalnya disuruh milih, gue lebih suka yang itu, bar koktail gitu, yang santai. Intimate. Tapi lu pernah ini nggak bang, kayak godain cewek gitu bang? Biasanya gue yang digodain sih. Enggak, maksudnya respect. Tahu gitu. Entah tahu, entah apa. Biasanya yang approach duluan si cewek gitu biasanya. Atau enggak teman yang cewek yang jelek. Lu kenapa? Lu kenapa subjek banget aja? Iya. Sumpah biasa kan di circle nih, misalnya bertiga. Gua nih mantep nih. Satu yang bangornya. Iya sih. Iya. Yang berani gitu ya. Yang berani nyamperin gitu. Kan jelek akhlaknya tuh kayak gitu. Jelek akhlaknya. Kayak gitu. Kayak biasanya yang lebih bernyali lah ya. Iya. Itu dia. Ada contetan sini. Asik. Ini bang ada temen gue bang mau kenalan. Iya kayak gitu. Padahal dia minta temenin dong sama itu. Kalau enggak biasanya gue misalnya nongkrong sama temen gue, terus temen gue ada temen gue tuh mau kenalan nggak gitu. Gitu. Lu terima aja. Terima aja namanya. Oh dijual namanya ya? Iya. Namanya dijual. Temen gue mau kenalan gitu. Ada juga gitu bang. Ada. Tapi pick up andalan lo bang. Pick up line andalan lo. Gue tuh cupu tahu sebenarnya, maksudnya untuk nge-approach duluan ya. Gue udah cupu, maksudnya kayaknya gue nggak sekalinya pernah itu, udah lama banget dulu, 2010 kalau nggak salah deh. Anjir lama banget. Iya, waktu gue masih muda gitu di Bali waktu itu. Kalau di sana kan kayaknya lebih punya nyali lah ya. Kalau di sana nggak ada yang kenal atau apa gitu. Terus udah kenalan waktu itu, gue lupa juga kata-kata pertama yang gue lontarkan apa. Singkat cerita kita ngobrol, habis itu dia pergi dan gue lupa nanya waktu itu zaman Facebook lah ya, Facebooknya apa, nomornya berapa gitu. Terus itu ngebayang-bayang gitu. Maksudnya ini gue baru pertama kali ngobrol sama strangers, terus gue seneng, cakep juga ceweknya. Gue masih inget banget namanya Giselle. Iya, 2010 2011 gitu di Bali. Namanya Giselle, kita kenalan di KFC Legian di dekat Hard Rock situ. Dia orang Malang. Itu informasi yang sampai sekarang gue masih ingat gitu. Cuma gue nggak tahu mukanya, gue udah lupa. Facebooknya gue nggak sempet nanya. Nomornya juga gue nggak nanya. Dan itu masih membekas sih gitu. Pasti abis ini banyak Gisel yang Gisel. Bang, aku Gisel yang di Bali loh bang. Aku Gisel Malang. Aku Gisel Malang. Gitu. Padahal ada satu lagi cuman nggak disebut lah. Ntar lu ngaku-ngaku lagi semua. Bahaya. Terus aku Gisel Malang. Berusaha buat kayak gede nyali buat apa gitu, buat kenalan, buat nge-approach. Kayaknya emang nggak bisa gitu. Gue nggak bisa kayak so asik kayak, nggak tahu ya. Gue ngerasa kayaknya aura gue tuh tertutup. Kok lu bisa ngomong gitu? Iya. Ini feeling aja ya, feeling aja. Kayaknya tuh gue udah nutup diri gitu, secara aura gitu. Tapi ketika gue mau ngoper cewek, aura gue tertutup.
terus gue mencoba buat terbuka, kayaknya gue jadi nggak nyaman gitu untuk kayak gitu. Jadi bingung sendiri. Jadi awkward, jadi takutnya nge-fake atau apa. Jadi kayaknya udahlah, gue nggak berusaha buat jadi orang lain juga gitu. Tapi temen gue banyak yang jago buat kayak gitu tuh. Jadi dari 1 sampai 10 kira-kira berapa kemungkinan aku kenal sama kamu gitu atau jalan sama kamu gitu. Kelas. Kacau sih. Gue catat. Terus ada yang kayak datang, sorry tadi siapa namanya gitu. Langsung tiba-tiba gitu. Langsung masuk. Lu gimana? Aduh, gue udah lama banget tuh. Culun. Iya, gue Oh iya, dia lupa kok gue culun. Sorry. OTW. Kalau lu gimana, Dok? Salah sebut nama. Ini lewat nih. Weh, misalnya Farah. Farah, dia nengok kan. Terus, Farah kan? Gitu. Oh, bukan kenalan. Nice. Bisa gitu ya. Oh iya. Atau gue iseng aja gitu. Misalnya ada yang lagi rame kan, cewek kok nggak Farah, Indah, siapa lagi? Oh, yang Putri. Standar namanya ya. Putri. Marni. Itu standar tahun 80. Standar itu kayak gitu. Putri nengok. Wah, beneran Putri gitu. Biasanya sih gue senyum doang sih. Kayak misalnya lagi minum, terus nggak sengaja tatap-tatapan gitu, gue senyumin gitu. Tapi biasanya langsung, aku disenyumin Indra. Kalau dia tahu gue, kalau enggak ya nggak tahu lah ya maksudnya. Tapi beberapa kali sih dia yang approach gitu, atau nyamperin ke table atau apa gitu. Cuma gue tetap ngejaga eye contact-nya lah. Oke. Ngejaga senyumin gitu. Atau kan ntar direbut temannya kan di table misalnya gitu. Suka ada tuh kayak gitu. Suka, iya nggak apa-apa kalau direbut. Gue nggak takut kehilangan juga sih. Iya sih. Gitu, iya. Lu bisa ngomong lu nggak tahu kehilangan, lu udah pernah kehilangan sesuatu yang besar, Bang? Sebenarnya bukan kehilangan sesuatu yang besar, cuma gue ngerasa karena jiwa gue bebas lah ya. Gue nggak mau kebebasan gue tuh direnggut gitu. Itulah kenapa gue udahlah, kalau misalnya dia mau sama siapa, jalan sama siapa, maksudnya kemana gitu ya terserah dia gitu. Gue juga nggak mau dipaksa untuk harus sama gue, lu harus sama gue gitu. Berarti lu bukan tipe orang yang posesif ya, Bang? Enggak. Aman aja ya? Aman. Udah, lu mau kemana gitu, bebas lah gitu. Tapi misal lu yang diposesifin, Bang? Nah, gue gak suka. Karena lu emang bebas banget ya. Karena gue gak suka diposesifin, makanya gue gak posesifin orang gitu. Gue ngerasa kayak gitu. Take and give aja berarti. Take and give aja. Gitu. Kaget gue juga. Gue juga kaget. Brewok nih. Sorry Bang. Menurut Bang Indra, siapa manusia yang paling sederhana di dunia ini? Spesifik orangnya sih gue nggak tahu ya. Cuma kesederhanaan yang gue bayangkan tuh ketika ini yang ada di kepala gue tuh, gue ngebayangin pasangan suami istri lah ya. Gitu. Kesederhanaan menurut gue tuh ketika problem di rumah tangga adalah kentut papa bau banget deh. Atau mama kalau tidur suka ngorok gitu. Hal-hal kayak gitu. Jadi kesederhanaan adalah ketika masalah yang lu hadapi adalah hal-hal kecil aja gitu, hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu sederhana menurut gua. Potong viral. Iya. Biasanya gitu. Quotes tuh ada yang potong. Biasanya kasih lagu. Biasanya gitu. Terus jedak-jeduk dah. Enggak jedak-jeduk dong. Kan lagunya melo. Quotes Primawan gitu. Iya. Sometimes I look enggak. Gitu. Kalau di TikTok gue tuh biasanya Dear Diary gitu. Itu iya kan? Banyak tuh video-video gue dikasih potongan Dear Diary itu tuh. Bang, ini pertanyaan pribadi gue ya. Oke. Lu bakal pindah aliran gak sih, Bang? Maksudnya? Kayak misalnya udah nggak di komedi lagi gitu? Iya, enggak dengan gaya lu, dengan jokes lu. Oh, gitu. Kalau jokes sih enggak sih. Cuma kalau lu ngikutin stand up comedian sekarang lah ya. Ini gue spesifikin ke stand up comedian. Sekarang tuh untuk awal karir tujuan yang harus dilakukan adalah lucu dulu pertama tuh. Lo kalau udah lucu, oke, lo udah ditabiskan sebagai stand up comedian segala macam, terus udah punya nama, entah ikut kompetisi atau masuk TV, udah punya itu. Sekarang itu udah main strategi. Rata-rata anak-anak stand up comedian. Makanya lu sekarang lihat stand up comedian itu banyak beralih di luar dari stand up comedy sendiri. Ada yang jadi pemain film, ada yang jadi sutradara, ada yang jadi apapun gitu ya. Misalnya pemain musik yang
viral kan sekarang si Komang itu kan, lagu Komang itu kan dia kan stand up comedian basicnya. Rata-rata udah kayak gitu. Ada yang jadi pemerhati sepak bola juga. Iya, ada juga. Nah, apakah gua akan beralih? Sebenarnya bukan beralih sih, gue pengen ngelebarin lagi. Gue jadi stand up comedian yang makanya dalam beberapa waktu dekat ini gue pengen bikin konten tentang fashion. Wow, gitu. Gue akan ke situ karena untuk stand up comedian sendiri belum ada yang merambah ke dunia fashion. Iya, merambah ke dunia fashion. Ini gue dapet pikiran dari, lu pernah nggak beli baju atau celana atau apapun lah ya buat badan lu gitu, tapi nggak pernah lu pakai karena lu mikir ini gue pakai di acara apa ya? Iya, bingung gitu. Iya, bingung kan. Tapi lu beli dan ngendep aja, lu nggak pernah pakai kemana-mana. Gue mikir kayak gitu dan banyak barang-barang di kosan gue yang kayak gitu. Dan gue sayang banget nih. Ini gue pakai buat apa ya? Udahlah, gue buat kontenin aja lah. Gitu. Makanya gue pengen dalam waktu dekat pengen bikin konten itu. Jadi kontennya namanya kalau udah kayak gini mau kemana sih gitu. Itu nama kontennya tuh. Kalau udah kayak gini mau kemana sih gitu. Karena lu kadang-kadang mix and match, terus lu mikir, nih kalau udah kayak gini mau mau bawa kemana sih gitu, gitu dia. Merambah ke dunia fashion dan targetnya sih pengen diundang ke Jakarta Fashion Week atau apa. Kalau misalnya kayak misalnya di Chanel di Paris lagi ada apa gitu kan, lu diundang. Amin. Ya itu goalsnya lah ya. Cuma sekarang mulai aja dulu, makanya gue lagi ngerombak kosan segala macem untuk bikin kayak katalog ini apa gitu. Berarti ini fashion by by Primawan ya. Gua nggak sotoy kayak misalnya kan yang gue lihat ya, konten kreator fashion itu kayak outfit yang cocok untuk kondangan kayak gini-gini. Outfit untuk nongkrong kayak gini-gini. Dan rata-rata tuh gue bukan orang yang ngerti fashion ngerti fashion. Cuma rata-rata tuh ya udah kayak gitu gitu. Rapi, standar kayak gini, dan gue pengen ngasih looks yang berbeda gitu dan cocok juga mungkin lah ya gitu. Yang penting gue berani lah pakai ini kayak gini gitu. Merambah ke dunia situ. Benar-benar itu cakep sih. Tapi sekarang selain strategi itu stand up comedian, ada hal-hal yang lagi dikerjain nggak bang di sekarang ini? Kalau untuk gue biasanya setiap tahun itu ada beberapa goals yang pengen gue raih sih ya. Sekarang sih goalsnya adalah DP rumah. Itu goalsnya itu yang pengen gue wujudkan di tahun ini. Sama mungkin di pertengahan tahun mau ada special show lagi gitu. Stand up comedy special show tour itulah. Kok bisa ya? Kok bisa? Bang, tadi ngomong-ngomong DP rumah, kan kita sebagai orang yang masih muda ya, anak muda ya. Kayaknya nggak mungkin deh anak muda ini beli rumah gitu. Oke. Kan harus gaji UMR, nggak bisa beli rumah kayak gitu. Nah, di mana lu kan hitungannya tetap nggak tetap ya bang? Loh betul ya kan? Betul. Iya fluktuatif. Iya, lu pernah nggak ngerasa lu misalnya udah DP sesuatu, lu udah menjalani tenor 2 tahun dari 5 tahun gitu, tiba-tiba di tengah tahun nih lu goncang, goyang gitu ya? Lu gimana bang menghadapi itu bang? Ini quote juga nih. Catat. Siapin. Sesiap-siapnya kita nggak pernah siap. Itu dia. Walaupun gua udah spend misalnya uang segini buat tabungan segala macem, kita kan nggak tahu apa yang ada di kedepannya gitu ya. Jadi kalau buat gue sih ya jalanin aja lah ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba amit-amit goyang keuangan gua, ya udah. Yang penting gua hidup aja lah ya. Pasti semua masalah bakal teratasi sih. Yang penting hidup aja, jalan aja gitu. Karena kan kita sekarang adalah bagian dari masalah yang pernah kita pecahkan dulu kan. Nah, iya kan? Bener. Dulu waktu kita dapat masalah tuh, ini gimana cara penyelesaian masalah ini ya. Tapi ketika kita hidup gitu, lewat sendiri masalahnya, lewat sendiri gitu. Kita nggak pernah tahu problem solvernya kayak gimana, solving problemnya kayak gimana gitu. Yang penting hidup aja udah, ntar bakal terus ada sudah sendiri. Lewat sampai titik ini gitu ya. Gitu. Wow. Amazing. Wow. Berarti buat anda jangan ngeluh mulu. Jangan ngeluh, santai aja, santai. Jalani aja gitu. Sabar, santai. Berarti gini bang, hobi lu ngapain sih bang? Kalau main bola sih biasa banget ya. Tapi gua iya kan biasa banget ya, hobi basic banget main bola. Basic anak laki ya, basic anak laki. Main musik atau denger musik atau nyanyi gitu.
suka baca sih gue dari dulu. Beneran baca, maksudnya baca yang kayak baca. Iya, sebelum tidur. Gitu. Wow. Wow. Dongeng. Iya, lu apapun. Lu suka baca buku apa, Bang? Yang paling lu favorit kayak lu harus baca ini gitu. Iya. Mungkin kedengarannya sepele. Cuma gue tuh suka baca buku Doraemon, komik Doraemon. Oh. Serius, Bang? Iya, serius. Gue tuh suka banget Doraemon. Sampai sekarang nih, Bang? Kalau sekarang kayaknya udah nggak produksi lagi lah ya, maksudnya. Udah tamat. Iya, itu sih ngarangnya Fujio itu. Yeah. Gue suka komik itu Doraemon itulah ya, supaya imajinasi gue tuh tetap terasa, tetap jalan. Kadang-kadang ya, orang tuh takut untuk berimajinasi, takut untuk membayangkan sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal nih. Gitu. Padahal imajinasi itu bikin lu tetap hidup di kepala lu. Lu tetap bisa jadi siapapun di kepala lu, dan itu bikin hari-hari lu lebih berwarna. Buat gue sendiri lah ya. Itu efek yang cukup oke lah. Maksudnya berdampak, impactnya ke gue itu komik Doraemon. Sama kayaknya buku-buku bukan tentang manusia juga sih, kehidupan. Iya, tentang kehidupan sih, tentang bagaimana seharusnya bukan bagaimana seharusnya manusia sih, pokoknya tentang apapun lah, manusia itu sebenarnya kayak gimana. Berarti lebih ke filsafat gitu. Filsafat gitu, atau psikologi, itu yang gue suka. Berat banget ya. Bacanya berat. Ini buat yang bilang jokesnya Bang Primawan receh. Itu kan juga jokesnya ditulis dulu. Ditulis. Apa sih ibaratnya tuh? Screening film Brody. Oh, dia ditulis kan? Ditulis. Nggak ngasal-ngasal dulu keluar ceplas. Enggak. Berarti lu hitungan gitu di dunia. Berarti lu liar banget ya, Bang, imajinasi lu. Kadang-kadang walaupun gue suka berimajinasi, tapi ada satu titik di mana kayaknya gue stop nih. Misalnya gue berimajinasi di kepala gue doang. Kadang-kadang ada masuk ke rabbit hole, maksudnya udah masuk. Terus ada titik-titik di mana udah kejauhan nih, mundur lagi lah gitu. Wow. Ada hal-hal kayak gitu. Mungkin karena gue suka berimajinasi. Kadang-kadang gue tuh suka bengong. Gue suka bengong, hayal gitu tentang apapun. Sebenarnya nggak harus ditiru juga sih. Cuma menyenangkan aja buat gue gitu. Kayak buat fun diri sendiri aja. Betul. Istilahnya tuh apa ya? Masturbasi pikiran kali istilahnya. Wow, nice. Kata-kata yang tepat. Iya. Exactly. Berarti lu berarti pernah gak sih, Bang, lu udah naruh HP, kamar udah lampu udah mati, udah gelap, terus lu udah mau tidur nih, otak lu ngawang aja, Bang. Iya. Pasti. Itu salah satu alasan kenapa gue suka begadang gitu. Insomnia, nggak bisa tidur gitu, karena pikiran gue liar kemana-mana, nggak living the moment, nggak mindful. Itu yang sekarang gue lagi mempelajari hal itu sih, maksudnya memperdalam itu mindful itu, living the moment. Gitu. Di sini kini gue berapa kali ya waktu itu 2 kali sama pakar mindful ngobrol, di situ dapat beberapa insight bagus buat gue sendiri, dan itu kayaknya pengen gue praktikkan supaya gue tuh ya udah, sekarang nih kita lagi podcast ya, pikiran gue di sini gitu. Nggak kemana-mana. Berarti lu sebelumnya kayak gitu, Bang? Wah, parah gue. Suka berimajinasi, suka anxiety atau apa gitu. Suka mikirin masa lalu atau khawatir sama masa depan. Itu kan yang bikin gue kayaknya susah bergerak nih gitu. Banyak takut. Nah, itu yang sekarang kayaknya pengen gue mencoba. Udahlah, living in the moment aja gitu. Tinggal hidup aja, jalanin hidup aja gitu. Kalau dipikirin mulu stres, Brody. Gitu. Kebanyakan mikir ya, lakuin. Nih, mulai aja dulu. Ini ada pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Quotes ala Bang Primawan hari ini. Jeng. Kayaknya dari tadi udah banyak itu ya quotes ya. Berarti banyak snippet lagi nih. Iya, gitu kan. Quotes itu ada tergantung obrolan situasinya kayak gimana, obrolannya kayak gimana gitu. Tapi yang bisa gue kasih tahu sih, hidup aja udah santai aja, hidup aja udah. Itu kayaknya yang paling tepat untuk orang-orang deh. Iya, hidup aja udah santai. Karena kalau lu nggak hidup ya udah, masa lalu selesai. Betul.
nih karena Abang Primawan ini kan dia imajinasinya liar sekali ya. Oke. Kita juga akan mencoba kita liaran nih gitu. Boleh. Ya liaran dah. Yeah. Imajinasi liaran. Yeah. Jadi kita ada game Bang di podcast ini. Kita tuh bikin cerita. Tapi sesuai abjad. Oke. Yes. Misalnya, contoh. Misalnya kita bahas sepatu. Oke. Sepatu. Ya, coba. Ya, coba. Ya. 3 kata kan? Yoi. Iya. Minimal 3 kata. Jadi misalnya dari lu A. Kan kesini gitu. Oke. Iya. Andi senang berbelanja. Berbelanjanya sepatu mewah. Oh iya, kayak gitu. Oke. Itu contoh doang ya. Iya, Tapi iya. minimal 3 kata. Okay. Lebih nggak apa-apa. Jadi Jadi dari Babang Albi mau apa? Topik Iya. apa? Aduh, topiknya dia. Ini goalsnya kemana? Enggak, maksudnya endingnya sampai di Z. Oh, sampai Z. Oke. Iya. Nggak ada hukuman, nggak ada apa sih. Oke, Cuman oke. kita ngarang aja. Boleh Inggris, Hukumannya apa? Komen. Lah kalau yang bintang tamu kena kan gimana sih? Iya. Enggak 50 dong. Binaraga. Iya, jatuhnya tataran di sini. Iya. Oke, misteri. Horor gitu. Iya. Oke. Dari Kita Aldo. horor. Iya. Gambreng aja. Oke, gambreng. Udah gambreng. Gua. Dari lu emang. Udah bener. Ditakdirkan lu, Dok. A ya. Iya, misteri ya. A. Misteri. Otak gua Andi mulu. Dari A. Aku sedang berjalan-jalan bareng teman-teman ke kuburan. Cia kakiku. Kaget kan? Iya dong. Gak apa dong. Cia kakiku menginjak ranting pohon yang melukai kakiku. Dugaanku dengan teman-temanku tidak enak. Ternyata itu tangan kuntilanak. Farah. Panggil temennya. Aku memanggil Farah untuk kemari melihat kuntilanak itu. Gio pun ikut terkaget-kaget melihat kuntilanak itu. Aduh, kata kuntilanak itu. Kata siapa itu? Kata kuntilanak ya. Aduh, kuntilanaknya itu. Gitu. Ini kan orang-orang yang waktu itu ingin melihat aku. Kata kuntilanak tersebut. Jangkauan penglihatanku tiba-tiba kabur. Itu si setan apa si orang? Si orang-orang sih. Okay. Si siapa ya? Aku. Kamis itu mayat-mayat itu bangun semua. Bang Indra cepet. Lama-lama aku di sini, aku bisa dimakan oleh mereka. Memang aku sehat 5 sempurna. Gak nyambung dong. Gak nyambung. Aku badannya sehat. Kan memang mau dimakan kan. Memang badanku ideal, sehat gitu. Layak untuk dimakan. Nah, makanya itu jangan main ke kuburan. Wah, udah mau habis tuh. Orang tuaku di rumah sibuk membikin adekku. Membikin adekku pulang tepat waktu karena adekku suka berkeliaran malam hari. Aman. Kianu. Quran pun ku ambil dari buffet. Kan masih di kuburan. Oh iya. Tiba-tiba di rumah. Sorry. Oh iya. Quran pun ku ambil dari tasku. Repair.
Rama, kamu bawa komik Shinchan ya ternyata. Salah buku ya. Salah buku. S. Ada CR. Sudah aku bilang Al-Quran itu tadi sudah aku letakkan di tas kamu. Tapi aku ingat itu kamu bawa yang Shinchan. Udah yuk. Uangku mana? Lagi dimakan deh. Uangku mana? UKR. Wah. Enggak. Pipi. Iya. PP. Permak kemarin sudah kamu bayar? Tanya permak. Waduh, aku lupa Tony. Dapatnya aman mulu loh. X susah banget sih. Susah banget sih. Inggris boleh Inggris. Safi masih jadi pelatih Barcelona. Ya ampun, aku lupa kalau Safi itu pelatih Barcelona. Oke. Z. Bisa kan pegangin bingung nggak seorang. Gue takutin doang. Zaman kapan itu? Enggak boleh. Ini horor apa ini? Enggak ada horornya sih. Enggak ada. Horor komedi, horor komedi. Komedi keluarga. Kenapa juga orang panik kan nggak mikir pas itu. Yang udah nggak mikir. Setnya di kuburan. Iya. Horor. Yang penting setnya di kuburan. Iya. Wah, Bang Indra Primawan nih the best ya. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih guys. Terima kasih, Bang. Aman, Bang. Gua terima kasih banget buat Bang Indra Primawan, buat Sweat Space yang telah memberikan kita kesempatan. Betul. Berbicara di sini nanya-nanya Bang Indra. Betul. Jadi kita akhiri saja. Sukses terus buat Bang Siap, Indra. terima kasih guys. Sukses terus juga buat konten barunya yang fashion. Amin. Semoga di tahun 2023 ini kita melejit semua. Amin. Sekian untuk episode Sweat Space ini. Gua Aldo. Gua Rian. Indra Primawan. Sekian, terima kasih. Welcome to Sweat Space. Welcome to Sweat Space.